Di salon kecantikan, pelanggan itu bukan sekedar orang yang pernah datang aja. Banyak yang balik lagi tiap beberapa minggu, ada yang langganan treatment tertentu, bahkan ada yang rutin beli produk. Makanya, kalau data pelanggan kamu nggak rapi, kamu bakal susah tracking riwayatnya, susah bikin pelayanan yang lebih personal, dan ujungnya peluang repeat order jadi terbuang. Nah, di video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana cara menyiapkan database pelanggan di Akret Online, khusus untuk salon kecantikan, biar semuanya jadi lebih tertata. Yang sering kejadian, data pelanggan salon itu tersebar di banyak tempat. Ada yang di WhatsApp, ada yang di catatan kasir, ada yang di Excel, bahkan ada juga yang cuma diingat-ingat aja. Akibatnya, banyak data yang double, nama pelanggan yang beda penulisan, nomor hilang, atau riwayat transaksinya jadi nggak bisa ditarik dengan cepat. Kalau kondisi ini dibiarkan, dampaknya bukan cuma ke administrasi aja, tapi juga ke pelayanan. Kamu jadi nggak punya gambaran jelas siapa pelanggan yang paling sering datang, layanan favoritnya apa, dan kapan terakhir dia treatment. Padahal data ini penting banget kalau kamu mau bikin promo yang tepat, follow up yang rapi, atau sekedar memastikan pelayanan terasa lebih profesional. Nah, di video kali ini kita akan fokus bikin database pelanggan yang rapi versi salon kecantikan. Tujuannya sederhana. Setelah database pelanggan beres, kamu lebih gampang input transaksi, lebih mudah lihat histori pelanggan, dan tim kamu juga nggak perlu bolak-balik cari data. Sekarang saya udah ada di dalam database Akret Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk import master data pelanggan ke dalam database Akret Online untuk salon kecantikan. Nah, sebelum kamu memulai untuk menginputnya atau mengimportnya, nanti kamu harus punya template-nya terlebih dahulu. Itu template-nya nanti kamu bisa download dari modul penjualan, terus nanti kita ada fitur untuk pelanggan. Nah, nanti kamu tinggal klik aja ikan yang warna hijau di sini. Kemudian nanti kamu klik tombol yang import data. Nah, nanti kan ada import dari Excel nih. Nah, nanti di sini ada contoh file yang bisa kamu download. Kamu tinggal klik aja tulisan ini, dia nanti akan langsung download otomatis. Untuk tampilan filenya, nanti dia seperti ini. Jadi, udah ada dua sheet di sini. Jadi, sheet pertama untuk input datanya, nah sheet yang kedua ini untuk penjelasan kolomnya. Untuk penjelasan kolom di sini sebenarnya itu udah lumayan lengkap banget. Nah, nanti kamu tinggal lihat aja di sini untuk penjelasan masing-masing kolomnya. Nah, tapi biasa kalau untuk yang user baru tetap mungkin kan perlu penyesuaian dulu ya. Nah, mungkin akan sedikit bingung untuk penjelasan kolomnya. Cuma sebenarnya kalau kamu perhatikan, dia udah lengkap nih untuk penjelasan kolomnya. Nah, nanti kalau kamu butuh gambarannya, baru kamu bisa lihat di video ini. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi, kita langsung ke kolom yang pertama. Kolom pertama adalah kolom kategori. Kalau kita lihat di penjelasan kolom di sini, ini saya sebentar sambil buka dulu. Nah, ini pertama kan kita kategori ini nih. Untuk bawaannya, kita tuh kategorinya hanya umum aja. Ini adalah defaultnya dari Akret Online. Tapi kalau kita lihat di sini, otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pelanggan. Nah, kalau kamu kosongin, nanti akan di-set secara umum itu di-set secara default itu masuk ke kategori yang umum. Nah, fungsinya, nanti kamu bisa mengkategorikan setiap pelanggan. Jadi misalkan kamu ada pelanggan member, terus nanti ada member 1, member 2, member 3, terus nanti ada reseller. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini. Misalkan member, kamu masukin di sini, atau nanti reseller, kamu tinggal masukin aja di sini. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dia akan langsung mengkategorikan pelanggan ini sesuai dengan kategorinya masing-masing. Supaya nanti kamu bisa ngelihat laporannya itu per kategori pelanggan, atau nanti kamu bisa penyelesaian harga juga. Nah, itu nanti bisa ngambilnya dari kategori pelanggan ini. Kayak gitu. Cuma kalau misalkan kamu mau digabung aja, kamu nggak ada kategori pelanggan, ya nanti bisa secara umum aja. Cuma ya jadinya itu nanti dia campur. Jadi nanti digabung jadi satu semuanya. Kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke kolom yang berikutnya. Kolom berikutnya adalah ID pelanggan. Kalau ID pelanggan ini untuk penomoran pelanggannya aja sebenarnya. Dia untuk identifikasi aja, nomor identifikasi. Nah, nanti kalau misalkan kamu kosongin, dia akan mengikuti penomoran yang ada di Akret Online. Penomorannya itu nanti kamu bisa lihat dari sini nih, modul pengaturan dan fitur penomoran. Saran saya sih nanti kamu jangan menggunakan penomoran yang dari Akret Online. Tapi itu sih sebenarnya ini ya, tergantung dari kamu mau gimana. Cuma kenapa saya bilang jangan, karena dia ini banget, template-nya tuh default banget. Jadi cuma kayak gini aja nih. Nah, sebenarnya kita ada beberapa komponen yang bisa kamu gunakan. Nah, nanti kalau kamu mau pakai, saran saya komponennya kamu tambahin lagi. Nanti kamu personalisasi lagi sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kalau kayak gini dia terlihat kayak terlalu umum banget. Makanya nanti kamu bisa sesuaikan lagi, nanti kamu bisa ubah lagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalkan kamu pakai ini, ya nggak apa-apa. Tapi ya kurangnya itu tadi saya bilang, dia umum banget template kayak gini. Nah, nanti baru kamu masukin di sini.
Jadi kalau kamu kosongin, terus kalau kamu mau kosongin, saran saya kamu buat dulu template yang tadi penomoran yang kamu ubah dulu komponennya, baru kamu import. Supaya nanti penomorannya ngikutin ke penomoran yang terbaru. Tapi kalau misalkan kamu ternyata di pembukaan sebelumnya udah ada penomoran, nah nanti kamu tinggal masukin nomornya apa, pelanggan contohnya. Nah, nanti kamu bisa masukin kayak gini, pelanggan 001. Nah, contohnya kayak gini ya, atau nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus namanya kita siapa? Misalkan kita namanya Ibu A. Nah, nanti kita masukin. Nah, kemudian kita juga bisa masukin kontaknya. Nah, kontak di sini kalau kamu input, itu kan nanti dia ngaruhnya tuh ke sini nih. Jadi kamu punya fitur untuk kontak. Nah, ini kontaknya itu untuk pelanggan, nanti juga untuk pemasok, sama untuk tenaga penjual atau sales. Jadi kalau misalkan kamu, oh saya mau ngeliat nih kontak pelanggan saya itu ada apa aja, terus kontak pemasok saya itu ada apa aja, nanti kamu bisa lihat di sini. Kayak gitu, nanti dia akan masuk. Tapi kalau kontak ini dia sifatnya itu opsional, karena kalau kita lihat di penjelasan kolomnya, yang wajib kamu isi itu adalah namanya aja sebenarnya. Jadi kalau yang lainnya kamu kosongin gak jadi masalah. Jadi nanti ini sifatnya opsional untuk kontaknya. Nanti kamu bisa masukin atau nanti kamu bisa skip aja nggak jadi masalah. Nah kemudian kita lanjut lagi. Ini kita masuk ke saldo awal. Nah, jadi sebelum kamu menggunakan akurat online kan pasti kan kamu udah menentukan nih, kamu mau pakainya itu per tanggal berapa, terus nanti kamu mau cut off itu per tanggal berapa. Misalkan kita mau per tanggal 1 Maret. Nah, berarti kan kita harus hitung nih saldo atau pokoknya saldo semua ini kayak akun perkiraan, terus nanti barang dan jasa, saldo piutang dan saldo hutang itu nanti kamu hitung dulu semuanya. Nanti kamu jadikan saldo awal di akurat online. Nah, untuk penentuan atau penulisan saldo di sini kita ada beberapa jenis. Jadi kalau misalkan ini sih kasusnya kalau misalkan kamu ternyata si Ibu A ini dia masih punya piutang yang menggantung untuk beberapa transaksi. Jadi nggak cuma satu transaksi aja. Misalkan dia ada utang 1 juta, cuma itu dari 2 transaksi, ada 500 sama 500. Nah, ada juga nanti yang 2 transaksi itu digabungin jadi satu. Nah, nanti kamu tinggal tentukan nih. Misalkan ada yang punya beberapa transaksi, nah itu mau digabungin jadi satu aja, atau nanti kamu mau dibuat terpisah, sesuai dengan jumlah transaksinya. Nah, misalkan kita mau buat terpisah, berarti nanti kita buat 2 kali. Kayak gini. Nah, nanti saldo awalnya di sini kan ditanya nih, kita ini per tanggal berapa si piutangnya tersebut yang belum dibayar. Misalkan yang belum dibayar itu tanggal 1 Maret. Salah, dia pakai garis miring. 03/2026. Nah, ini formatnya untuk yang saldo awal per tanggal itu, nah dia formatnya ini ya. Jadi ada tanggal, bulan, sama tahun. Tahunnya yang 4 digit. Nanti kamu masukin. Nah, terus yang transaksi kedua itu per tanggal berapa? Misalkan tanggal 3 dia masih ada piutang. Nah, kita masuk di sini. Nah, kayak gini. Nah, mata uang di sini ini baru nilainya. Dia nilai nominal si piutangnya tersebut. Kita lihat, nah dia nilai saldo piutangnya. Nah, misalkan yang pertama 700 deh contohnya. Nah, yang keduanya 300.000. Nah, nanti kamu bisa masukin kayak gini. Terus mata uangnya apa? IDR. Kita masukin IDR. Nah, ini saldonya kita kosongin, terus nomor fakturnya berapa? Ternyata dia nomor fakturnya invoice 00, ini yang 001. Nah, terus ini invoice 003. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, terus cabang saldonya, ini kalau misalkan kamu menggunakan fitur add-on multi-branch, ini baru kamu isi. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on tersebut, kamu kosongin aja. Ini nanti untuk pemisahnya. Jadi kalau untuk kamu pakai add-on tersebut, kan kamu bisa misahin tuh transaksi untuk antar cabang. Nah, tapi kalau kamu nggak pakai, kamu kosongin aja. Nah, terus syarat bayarnya, kalau kita lihat di sini syarat bayar saldo. Nah, ini kan syarat pembayaran saldo awal itu sesuai dengan nama syarat pembayaran yang ada di database. Nah, nanti dia tuh ngambilnya dari sini. Syarat pembayaran itu di perusahaan, terus nanti kita ada ini. Syarat pembayaran. Nah, bawaannya nanti dia kayak gini. Jadi ada net 7, 15, 30, 45, dan 60. Tapi kalau kamu misalkan mau nambahin, kamu tambahin aja dulu nggak apa-apa. Nanti supaya nanti dia nambah di sini, baru nanti kamu masukin ke dalam Excel-nya. Nah, misalkan kita mau pakai yang net 30. Nah, berarti kita masukin di sini net 30. Kan itu sesuai dengan namanya. Net 30. Nah, dia kayak gini.
Nah, nanti salesnya atau nanti tenaga penjualnya nanti kamu bisa masukin juga di sini, terus nanti ada keterangannya juga bisa. Nanti misalkan kita mau masukin keterangannya apa? Piutang 01, terus nanti ada piutang 03. Nah, contohnya kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan kamu mau, oh ini mau digabungin aja mas jadi satu, ya berarti nanti kamu cuma masukin satu transaksi aja. Dan nanti nomor fakturnya nanti kamu buat aja untuk menampung si transaksi tersebut. Nah, ini kalau untuk yang karakter, ya sampai ke sini, itu sebenarnya kolom tambahan atau atribut tambahan dari Acrobat Online. Jadi Acrobat Online itu menyediakan fitur kolom tambahan. Misalkan kamu ternyata kamu butuh kolom di luar dari kolom yang udah disediakan sama Acrobat Online. Nah, kolomnya kan sebenarnya ada ini nih, udah lumayan lengkap. Tapi ternyata, oh kita mau bikin juga kolom tambahan supaya nanti kita mau mengelompokkan per daerah contohnya. Nah, nanti kamu bisa tambahin di sini di atribut tambahan dan nanti di sini di pelanggan. Kita masukin dulu, kita mau apa nih daerah contohnya. Nah, nanti baru kamu input di sininya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa nambahin kolom tambahan. Nah, terus kita masuk lagi, ini kita ada alamat penagihan. Nah, alamat penagihan di sini nanti kita bisa beda dari alamat yang pertama. Jadi kita ada alamat penagihan, terus nanti ada alamat penagihan sama alamat pengiriman, maaf yang berbeda. Jadi nanti kamu bisa bedain. Soalnya kan kadang kita ngirimnya ke rumah nih, contohnya ada customer beli atau nanti si customer itu ternyata ngirim buat relasinya. Itu nanti bisa juga. Terus nanti penagihannya ternyata ke kantornya dia. Itu nanti bisa dibedain kayak gitu. Nanti kamu bisa lengkapin aja di sini. Terus nanti dia lumayan panjang nih untuk bagian alamat pengiriman dan alamat penagihan. Nah, terus kamu juga bisa masukin nama atau data pajaknya juga di sini. Nanti kamu bisa lengkapin. Nah, data pajaknya itu sekarang itu sebenarnya lumayan banyak nih pilihannya. Nanti kalau kita lihat, nah dia dari sini nih. Tipe wajib pajak, terus nanti NPWP-nya, terus nanti nama wajib pajak kayak siapa nanti kamu bisa lengkapin di sini. Kayak gitu. Jadi nanti ini lumayan banyak nih. Nah, nanti bisa kamu lihat aja di sini. Nah, yang terakhir baru nanti kita bisa menyelesaikan kayak ini customer itu dipakai di cabang mana. Nah, yang di cabang ini pokoknya kamu patokannya itu kalau ada kata kunci cabang berarti dia harus menggunakan add-on yang multi branch. Tapi kalau kamu nggak pakai, terus kamu nemu kolom yang ada tulisan cabang ya, kamu lewatin aja. Nggak jadi masalah. Nanti patokannya dari situ kayak gini nih. Kalau kamu, oh ternyata saya nggak pakai mas, untuk add-on yang multi branch, kamu lewatin aja. Ini cuma digunakan kalau kamu pakai add-on multi branch. Nah, terus nanti di sini ada pilihan konsinyasi, terus nanti untuk akun-akun ya bisa kamu langsung mapping di sini. Nah, nanti ini untuk akunnya dia sampai ke diskon penjualan. Nah, terus kita juga bisa limitin nih, limit piutangnya. Ini juga kita bisa di sini. Nah, nanti limit piutang itu dia masuknya di sini, di bagian lain-lain. Nah, nanti kita bisa limitnya itu per umur atau per nilai. Kayak gitu, nanti bisa kita sesuaikan. Nah, contohnya kita udah nih kayak gini. Kita udah isi semua, udah oke. Kita tinggal simpan. Nah, habis itu kita tinggal impor aja. Impornya, ini saya close dulu. Sama kayak tadi yang pas kita download template-nya dari fitur penjualan, terus nanti kita klik yang impor data dari Excel. Nah, nanti kita tinggal pilih aja. Kita yang master data, yang pelanggan. Nah, ini nama template-nya. Kita tinggal unggah. Nah, nanti dia akan langsung ngebaca otomatis. Sesuai dengan kolomnya. Jadi kan nanti sebenarnya template itu kan udah langsung dari si Acrobat Online. Jadi kolom-kolomnya itu nanti dia langsung ngikutin otomatis sesuai dengan, atau mapping otomatis lah sesuai dengan yang dibutuhkan sama Acrobat Online. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini nih. Dia langsung kebaca otomatis kolom-kolomnya. Jadi kategori dia langsung masuk kategori, ya di pelanggan, terus nanti kamu cek aja. Dia langsung otomatis mengisi semuanya. Nah, ini kan udah oke. Nah, terus kalau udah oke, kita tinggal lanjutkan. Nah, di sini karena kita mengisi dua data yang sama nih, nama Ibu A dan Ibu A, pasti kan kamu klik yang ini nih, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, ini supaya yang data kedua ini bisa masuk. Kalau kamu nggak checklist, nanti data pertama doang yang masuk. Data kedua nggak masuk karena dianggapnya itu double. Karena dia patokannya itu dari ID pelanggan. Jadi kalau dilihat, oh ID ini udah ada nih. Nah, nanti dia pasti ketolak nih yang data kedua ini. Nah, kalau kamu misalkan ada data yang sama kayak gini, ini kan sebenarnya satu data cuma dia ada dua transaksi nih. Kita pisah. Nah, kamu harus klik ini supaya nanti data pertama masuk, nah data kedua ini akan menambahkan dari data yang pertama. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya bergabung dia datanya.
Terus kita tinggal lanjutkan aja. Nah, untuk proses loadingnya ini tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Kalau kamu import datanya tuh banyak, ya berarti nanti loadingnya akan semakin lama. Nah, nanti kalau misalkan sedikit, ya nanti dia akan cepat juga masuk ya. Nah, tadi kan saya contohnya sedikit ya. Nah, nanti dia akan langsung masuk kayak gini. Nah, itu tadi udah masuk nih, Ibu A. Oke, kita klik. Terus ID pelanggannya udah sesuai, kategorinya kita member. Nah, ini datanya kan tadi kita kosongin ya. Terus kontaknya juga kita kosongin, pengiriman kita kosongin juga. Nah, penjualan juga tadi kita kosongin juga nih di sini. Nah, kita masukin tadi di saldo piutang. Nah, tadi kita masukin dua nih. Ada saldo yang 700.000 sama saldo yang 300.000. Nah, dia udah masuk di sini. Nah, sesuai dengan data yang tadi kita input. Jadi ada dua nih. 700 per tanggal 1 dan 300-nya per tanggal 3. Nah, dua-duanya sama nih 30. Nah, kalau kita lihat di laporannya, kita kan juga punya laporan piutangnya. Dia akan langsung masuk secara otomatis. Nah, nanti kelihatan, oh Ibu A ini invoice-nya tanggal nomor sekian, terus tanggal transaksi sekian, jatuh tempo itu tanggal sekian, terus ini nilainya. Nah, terus kalau kita mau melunasi, kita tinggal masuk aja ke penerimaan penjualan. Kalau misalkan si pelanggan tersebut bayar nih. Nah, kita tinggal pilih pelanggannya Ibu A, terus kita terimanya tuh ke akun bank apa. Nah, terus nanti kita tinggal ambil. Nah, nanti dia muncul nomor invoice-nya, terus nanti keterangannya, tanggal faktur, jatuh tempo, dan nilainya. Nanti kelihatan. Kalau misalkan mau bayar satu dulu yang nomor 1, ya kamu tinggal pilih aja nomor 1. Kayak gitu. Nah, nanti dia akan langsung berubah di situ, di laporannya. Dia langsung akan refresh otomatis. Nanti kegiatan mau datang ya juga dia akan berubah nih. Kita yang sebulan ke depan. Nah, nanti kelihatan, oh tanggal 31 Maret dia udah sama nih. 31 Maret sama 2 April. Kalau kita lihat, nah dia udah sama 31 Maret dan 2 April jatuh tempo piutang untuk Ibu A. Terus kalau kita lihat di lapor atau di fitur kalender, maaf, nah nanti dia akan muncul juga invoice yang 001 sama invoice 003. Ini jatuh tempo. Nah, kalau kita lihat warnanya, dia ini untuk warna itu piutang. Yang ini nih. Warna piutang udah sama. Kalau kita klik, nah nanti kelihatan. Oh, faktor penjualan. Kita bisa lihat juga langsung ke faktor penjualannya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk cara import master data untuk pelanggan, untuk salon kecantikan ke dalam database Akret Online. Nah, misalnya kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Nah, kalau database pelanggan sudah dibuat rapih dari awal, kamu bisa ngerasain manfaatnya bukan cuma di bagian admin aja, tapi juga di bagian operasional harian. Intinya, database pelanggan itu kelihatan sederhana, tapi sebenarnya ini salah satu kunci supaya salon kamu bisa lebih tertata, lebih profesional, dan lebih gampang untuk berkembang. Kalau kamu pengen setup Akurat Online di salon kamu jadi lebih rapih dan gak trial error, kamu bisa ambil jasa training Akurat bareng saya dan juga dengan tim trainer. Di training ini, kamu akan dibimbing dari setup dasar sampai cara pakai yang sesuai dengan alur yang ada di salonmu. Jadi hasilnya lebih cepat jalan dan tim kamu jadi lebih percaya diri saat operasional. Kalau kamu tertarik, langsung hubungi saya untuk info jadwal training dan juga detail programnya.